konstruksi fitur dengan menggabungkan fitur-fitur yang ada. Oh, ini fiturnya setengah, ini fiturnya setengah, digabung, itu juga bisa gitu ya. Nah, transformasi Fourier atau Wavelet ini biasanya banyak digunakan untuk image. Makanya kalau Anda di kalkulus ya itu dipelajari. Oh, ini nih seperti ini proses transformasi Fourier gitu ya pada image untuk merubah tadi menghasilkan sebuah fitur yang baru seperti itu. Nah, berbicara transformasi fitur, tentunya dari keseluruhan himpunan nilai yang ada, dari yang satu dengan yang lain seperti tadi dibandingkan, gitu ya. Misalnya, nilai yang lama dapat dikenali dengan beberapa nilai yang baru, seperti itu. Oh, ini kalau yang sama berarti dibacanya satu, yang lain seperti apakan gitu ya untuk perubahannya. Nah, metodenya ini biasanya yang standar sih, ada standarisasinya yaitu median, standar deviasi. Itu kan Anda di statistik ya belajar seperti itu. Kemudian normalisasi. Bagaimana nanti Anda mempelajari mungkin ya tentang metode normalisasinya ada Z-score gitu ya kalau di statistik. Normalisasi nanti berbicaranya decimal scaling dan yang lainnya seperti itu. Ini ke contoh-contohnya, lebih ke contohnya. Nah, bagaimana kalau transformasi data gitu ya? Nah, berbicaranya adalah perubahan data tadi ya, di smoothing. Makanya tadi, oh kalau ada noise Bu, membuang noise seperti kita boleh pakai smoothing, boleh diagregasi tadi ya, generalisasi jalan menjadi kota, misalnya seperti itu, normalisasi. Tadi sudah ada ya beberapa metode, ini pembentukan atribut baru atau fitur baru tadi. Nah, ini beberapa rumusan mungkin yang bagi Anda sudah tidak asing lagi, karena sudah pernah ya di statistik seperti itu. Nah, ini berbicaranya adalah tentang normalisasi untuk rumusnya seperti itu ya. Oke. Nah, intinya integrasi data. Nah, berbicara tentang integrasi data, tentunya menggabungkan data dari sumber yang beragam gitu ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan integrasi skema. Jadi makanya kalau Anda tuh input di aplikasi atau misalnya di website atau apapun itu, ada yang mengidentifikasi masukkan nama depan gitu ya, nama belakang. Nah, itu sebetulnya masuknya adalah berbicara mengidentifikasi menggabungkan skema antara nama gitu ya, nama depan, nama belakang, bahkan sekarang sudah ada yang menggunakan nama tengah seperti itu ya. Nanti view-nya tetap satu seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya mengidentifikasi entitas gitu ya. Nah, biasanya beragam. Jadi kalau berbicara nanti di Google, kita bisa memasukkan akun kan ya. Nah, pada saat berbicara akun, nama itu bisa teridentifikasi. Nah, karena ada penulisan memang standarnya. Jadi kalau saya Siti Yulianti, S Yulianti seperti itu ya, itu standarnya. Jadi nanti kalau ada nama Agil Patah Hidayat, berarti AF Hidayat seperti itu. Nah, itu merupakan identifikasi entitas pada saat berbicara integrasi data. Jadi kalau nulis dimanapun gitu ya, Anda searching by Google Scholar, namanya pasti itu. Biasanya nama marga, orang kan nyebutnya gitu ya, nama akhir. Nah, kasih inisialisasi seperti itu, kemudian nanti akan terbaca. Inisialisasinya apa? Saya misalnya Siti Yulianti, SY, kemudian nanti pembacaan internasionalnya S Yulianti, seperti itu. Kemudian ada lagi deteksi dan memperbaiki nilai yang konflik. Nah, ini biasanya ya yang menjadi perdebatan. Kapan kita menggunakan sentimeter, kapan menggunakan feet, bahkan kapan menggunakan meter, gitu kan ya. Kilo atau pound. Nah, ini biasanya untuk memperbaiki nilai data yang konflik. Jadi pada saat kasus tertentu, mungkin menggunakannya adalah kilogram. Tapi mungkin pada kasus tertentu kita menggunakan pound, gitu ya, seperti itu. Nah, ini harus nanti makanya pada saat berbicara dataset, oh ini seperti ini, kita praproses. Jadi supaya nanti disesuaikan gitu ya dengan data yang ada. Nah, berbicara tentang praproses. Next, kita akan ketemu dengan yang namanya algoritma.
Algoritma di sini adalah lebih ke metode learning pembelajarannya ya. Maka kalau di algoritma data mining, sebetulnya ini adalah turunan. Turunan dari mana? Ini adalah turunan algoritma machine learning, gitu ya. Jadi pada saat berbicara machine learning, itu dia punya dua algoritma. Bagi Anda yang sudah gitu ya, atau nanti ngambil machine learning, nanti algoritmanya di sini ada supervised dan unsupervised, seperti itu. Supervised yang punya kelas, unsupervised itu yang tidak punya kelas. Jadi istilahnya perbedaannya itu ya. Kemudian yang kedua, kalau supervised dia berarti ada data latihnya. Istilahnya pembelajaran dengan guru seperti itu. Kalau unsupervised kebalikannya, pembelajaran tanpa guru. Jadi nggak ada data testing trainingnya. Jadi langsung saja seperti itu. Nah yang selanjutnya adalah asosiasi. Ini sebetulnya banyak sekali algoritma-algoritmanya tentang algoritma yang memang ada di data mining yang memang digunakan biasanya pada machine learning seperti itu. Nah, beberapa yang akan kita bahas mungkin nanti dua dari masing-masing metode learning ini seperti itu. Nah, ini ya contohnya tadi yang saya sampaikan, ini pembelajaran dengan guru karena memiliki kelas. Nah, pada saat berbicara ini bernilai dari variabel target, tentunya ini nanti akan ada namanya data latih atau istilahnya data training gitu ya. Di training dulu karena berbicaranya kan ada guru gitu ya. Kemudian nanti di testing. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau misalnya berbicara punya kelas. Nah, ini contohnya seperti yang pernah disampaikan. Oh, ini tipe atau kategori atau kelas atau labelnya seperti itu. Nah, kalau unsupervised berarti tidak ada pembelajarannya. Berarti di sini pembelajarannya langsung gitu dari tadi, makanya dituliskan pembelajaran tanpa guru. Nggak punya target, nggak punya kelas gitu ya. Maka nanti di sini langsung gitu ya. Algoritmanya biasanya clustering, dikelompokkan. Kalau tadi sudah punya kelas, dimasukkan tuh ke kelas-kelasnya. Kalau ini cluster, dikelompokkan seperti itu. Misalnya di kelas ini saya bisa bagi karena punya kelas masing-masing, kelas SI dan IF. Tapi kalau berbicara kelas ini nggak ada kelasnya, karena semuanya gabung misalnya. Oh, saya bisa kelompokkan berdasarkan, misalnya berdasarkan IPK gitu ya. IPK yang IPK-nya 2 sampai 3 grup A, 3 sampai 4 grup B. Bisa seperti itu berdasarkan nilai atau jarak. Oh, saya mau kelompokkan berdasarkan tinggi badan, berarti dari berapa ke berapa A, dari berapa ke berapa B, dari berapa ke berapa C, seperti itu. Karena berbicaranya nggak punya kelas, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau berbicara asosiasi learning, pembelajaran untuk asosiasi atribut, berarti atributnya itu yang muncul bersamaan pada suatu transaksi. Biasanya kalau di e-commerce, startup, gitu ya, atau aplikasi jual beli, itu yang digunakan adalah asosiasi learning. Jadi orang itu kalau saya searching kata kuncinya X, mungkin saja nanti muncul X1, X2, X3. Seperti itu kan ya, itu namanya asosiasi. Algoritma ini biasanya tadi ya gitu ya, berbicaranya adalah produk atau item mana yang dibeli bersamaan. Oh, biasanya kalau orang beli lipstick dengan bedak. Oh, biasanya kalau orang beli jaket sama topi gitu ya. Hal-hal seperti itu yang nanti dilihat rule-nya gitu ya. Maka kalau secara ini ya, secara view gitu ya nih, pada pusat pembelanjaan banyak produk yang dijual sehingga pencarian seluruh asosiasi produk memakan cost tinggi karena sifatnya yang kombinatorial, kombinasi gitu ya. Maka kalau di minimarket, supermarket atau di pembelanjaan gitu ya, oh posisinya adalah roti, selai gitu ya, kemudian keju, susu itu dekat posisinya. Oh saya nih di sini perlengkapan bayi, popok, kemudian berbicara susunya, makanan bayinya, itu satu lokasi. Nah itu asosiasi role, seperti itu ya. Dan itu ujung-ujungnya bisa juga untuk marketing atau promosi, seperti itu. Banyak sebetulnya algoritmanya, salah satu contohnya adalah a priori algoritma. Karena dianggap mudah gitu pada saat menyelesaikan masalah. Jadi pada saat biasanya di transaksi, kalau beli susu dengan beli roti, itu berapa transaksi yang muncul seperti itu gitu ya.